Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه ذوي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan salat maghrib, kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita memperpanjang i'tikaf di rumah Allah. Sembari kita menunggu waktu fardu isya yang nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita duduk dalam halaqah majlis ilmu syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita sudah selesai membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda berikutnya terbit matahari dari sebelah barat. Kemudian terjadi apa? Keluar binatang yang bisa bicara dia dengan manusia, ad-dabbah. Kemudian terjadi apa lagi? 3 khusuf. Rupanya bukan gerhana, tapi khusuf itu diambil dari apa namanya? Likuifaksi kalau mungkin bahasa sekarang. Yang bagian atas dibalikkan ke bawah, yang tanah bawah jadi ke atas. Ini namanya seperti Allah tenggelamkan Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Jadi rumah dia itu dibalikkan oleh Allah. Bagian atas bumi ke bawah, bagian bawah ke atas. Jadi nanti akan terjadi 3 tempat terjadinya tanah di bawah dibalik ke atas, tanah atas ditaruh ke bawah oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Hassan pengarang kitab ini, ba'da marhalatin fadzatin tamurru fi tarikhil ardi kulliha wa yan'amun nasu na'iman lam ya'had. Jadi ketika tadi keadaannya penuh dengan keberkahan, ya, luar biasa, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi permusuhan, ya, semua kebaikan. Maka ketika manusia hidup dalam keadaan itu dan Isa tadi sudah meninggal, kemudian apa? Kata Syekh Muhammad Hassan, wa fi lailatin min layali hadhihi al-ayyam al-karimah al-mubarakah yuqaddiruha rabbuna tabaraka wa ta'ala yanamun nas. Jadi pada malam-malam penuh keberkahan ini, maka ya, terjadilah pada satu malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu malam orang tidur. Ini kata Syekh Muhammad Hassan. Saya tidak tahu dari mana beliau menyimpulkan ini, ya, saya tidak tahu. Tapi kita baca, wa fi waqti salati subhi
ya'udun wa la dhala al-lailu mukhayyaman bi dhalamihi. Nah, orang kan salat subuh ya masih gelap seperti kita sekarang. Ya, kemudian udah salat subuh. Kemudian apa? Kata Syekh Muhammad Hassan, setelah orang pulang dari salat subuhnya masih malam terus. Enggak ada terbit matahari pada waktu itu. Li'anna al-mu'tada an nusalliya summa yakhruju al-musalluna min al-masajid wa yabda' al-fajr as-sadiq summa adh-dhaw'u alladhi yamla'u al-ufuq. Dan kalau biasanya habis kita salat ya waktu subuh itu keluar fajar shadiq. Setelah kita keluar dari salat subuh udah mulailah nampak sinar ya yang kemudian apa namanya tanda dimulainya pagi. Wa yabda'u as-sabah yadhhar bi dhiyaihi wa nurihi wa dakhala waqtu salati adh-dhuhr wa la zala al-lailu mukhayyaman bi dhalamihi. Tapi ketika itu tadi orang salat subuh pulang dari subuh masih gelap. Terus saja masuk waktu salat zuhur masih gelap juga. Thumma dakhala waqtul asar wa la zala al-lailu mukhayyam bi dhalamihi. Masuk waktu asar masih malam gelap, masih gelap gulita. Wa yashhadu ahlul ardi fil ardi kulliha ayah ajibah min alamati as-sa'ati al-kubra. Tilka ayatu allati tu'adhdhin bi taghayyur ahwal al-'alam al-'ulwi kullih ala wa hiya tulu' asy-syamsi min maghribiha. Jadi ketika masuk waktu tadi asar masih gelap, udah masuk lagi waktu malam ya, maka mulailah setelah itu manusia melihat salah satu tanda dari tanda besarnya terjadi kiamat adalah apa? Berubahnya ya alam ulwi, alam apa namanya kalau sekarang luar angkasa lah ya. Apa dia? Tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Yajidu ahlul ardi asy-syamsa tatla'u min maghribiha innaha ayatun ajibah. Maka penduduk bumi mendapati bahwa matahari udah terbit di sebelah baratnya. Jadi saya tidak tahu Syekh ini dari mana menyimpulkan. Ya, pertama kalau kita apakah ini dari logika fikir atau apa, wallahu a'lam. Tadi ya ini udah malam seperti biasa sampai pagi subuh. Ya, subuh. Nah, kan bisa saja kalau pakai cara fikir ya, kalau pakai cara fikir. Karena saya udah baca beliau nggak sebutkan hadis yang menjelaskan ini. Ya. Kan bisa saja kalau secara pikir besoknya ketika matahari terbit, ke orang menunggunya terbit di sana. Nah, ini terbitnya setelah orang keluar subuh, kok kesananya terbit matahari. Tapi menurut versi beliau, saya tidak tahu ini dari mana beliau cara ambilnya. Ya, bahwa apa? Setelah subuh tadi, ya orang melihat kok nggak terbit mataharinya, tetap gelap. Sampai zuhur masih gelap. Sampai asar gelap. Sampai malam ya. Kemudian terbitlah matahari di sebelah barat. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana cara beliau menyimpulkan. Kenapa tidak langsung subuh hari itu yang terbitnya nggak terbit di sana, tapi terbitnya ke sebelah sini. Ya, itu saya wallahu alam, karena beliau tidak sebutkan juga dari mana beliau simpulkan seperti ini.
Kata beliau apa? Takhayyal ma'i biqalbika wa aqlika wa kiyanika kulli. Asy-syamsu min yawmin an khalaqallahu al-kauna la tatakhallaf. Fa hiya tatla' min al-masyriq wa taghrub min al-maghrib. Bal bihusban wa bihusban daqiq. Mari kata beliau kita renungkan bahawa matahari sejak Allah menciptakan alam semesta ini, itu tidak pernah dia bergeser daripada porosnya. Ya, dia selalu berjalan sesuai pada porosnya, tidak pernah bergeser. Sebagaimana Allah sebutlah al-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Surah Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Ayat ini menjelaskan tentang bahawa matahari, bulan, ya, itu berjalan pada porosnya masing-masing. Ya, pada porosnya masing-masing. Jadi beliau ingin katakan bahawa ya, matahari sejak diciptakan alam semesta ini oleh Allah itu tetap berjalan pada porosnya. Nah, sampai kepada apa jamaah rahimakumullah? Nah, sampai kepada nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan matahari ini untuk kemudian terbit dari arahnya barat. Ada beberapa hadis disebut oleh Syekh ini dan kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana matahari ini sujud kepada Allah. Saya ambil hadis yang terakhir saja. Nabi SAW menyebutkan, Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arshi fatakhiru sajidatan wa la tazalu kadhalika hatta yuqalu laha. Jadi matahari itu berjalan pada porosnya, ya, sampai kepada di bawah arasnya Allah. Fatakhiru sajidatan, lalu kemudian matahari itu sujud kepada Allah. Ya, beliau panjang bahasa, saya enggak baca tentang bahawa matahari, bulan dan yang ada di langit di bumi itu sujud kepada Allah. Kan ada ayat yang menyebutkan tentang itu. Jadi matahari bergerak pada porosnya, hadis ini menjelaskan, sampai kemudian di bawah arasy Allah, matahari kemudian tunduk sujud kepada Allah. Fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Sampai kemudian Allah memerintahkan, sudah, kamu balik putar pada porosmu. Kamu balik putar pada porosmu. Fatarji'u wa tusbihu tali'atan min matli'iha. Maka di matahari berputar lagi dan terbitlah pada tempat dia terbit, yaitu sebelah timur tadi. Summa tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan wa la tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha. Dan selalu begitu, ketika matahari ini berputar pada porosnya sampai di bawah aras dia sujud kepada Allah, Allah perintahkan kamu putar lagi pada porosmu. Terus begitu matahari terbit pada porosnya, yaitu di sebelah tadi timur. Kemudian dilanjutkan, summa tajri la yastankiru an-nasu minha syai'a hatta tantahiya ila mustaqarriha dzaka tahta al-'arsy fayuqala irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki fatusbihu tali'atan min maghribiha. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, ya, matahari itu setiap hari berputar pada porosnya. Ketika sampai di bawah arasnya Allah, ini kan perkara tadi gaib yang kita imani.
Kalau disampaikan dengan hadis yang sahih. Lalu matahari ini sujud, takhiru sajidah, sujud kepada Allah. Sampai Allah mengatakan kepadanya, irtafi'i, ya, angkat, ya, kepalamu, lah begitulah, karena dia sujud. Kemudian Allah katakan, sunnah, berputarlah kamu pada porosmu. Terbitlah matahari di sebelah timur. Nah, sampai pada saatnya nanti, ketika dia sujud, Allah perintahkan kepadanya apa? Asbihi tali'atan min maghribiki. Sekarang kamu terbit dari arah barat. Ya, nanti pada saatnya, ketika matahari itu sujud kepada Allah, Allah perintahkan kamu terbit dari arah barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Terbitlah matahari dari sebelah barat. Maka disebutkan di sini, jamaah rahimakumullah. Nah, yaqulu Nabi SAW, atadruna mata dzalikum? Dzaka hina. Tahu kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya, kapan itu terjadi? Matahari terbit di sebelah barat. Allah yang perintahkan dia tadi. Adalah Nabi lalu membacakan ayat adalah Al-An'am 158. Al-An'am 158. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kapan matahari akan terbit di sebelah barat? Nabi tanya kepada sahabatnya. Nabi membaca Al-An'am 158. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari di mana kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, enggak bermanfaat lagi orang yang mengatakan hari itu saya beriman. Enggak diterima lagi orang yang beriman pada hari itu. Kalau sebelum itu dia tidak beriman. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Jika sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau orang ingin buat kebaikan dari orang beriman pada hari itu enggak diterima lagi. Itu tidak diterima lagi. Maka Syekh Muhammad Hasan menyebutkan apa? Intahal amru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai urusan pada hari itu. Ughliqa babut taubati. Ditutuplah pintu taubat pada waktu matahari sudah terbit di sebelah barat. Intabi akhil habib, ala yaqbalullahu idza tala asy-syamsa min maghribiha taubatal kafir atau taubatal muslim al-asi? Limadha? Kenapa Allah tidak menerima lagi iman, taubat orang kafir yang mau beriman pada hari itu, atau taubat orang muslim yang bermaksiat pada hari itu? Kenapa tidak diterima lagi? Fama ayyaral khalq fil ardi bila istisna asy-syams tatla' min al-maghrib illa wa yu'lin al-jami' al-iman walakin hayhata la yanfa' iman ahadin ba'da dzalika. Nah, ketika manusia melihat matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka pada hari itu semua orang menyatakan dirinya beriman, tapi udah enggak ada gunanya lagi. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, wa fil Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidak akan terjadi kiamat, hancurnya alam semesta, sehingga terbit matahari dari arah barat. Apabila matahari terbit dari arah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un. Maka pada hari itu semua orang beriman.
menyatakan beriman kepada Allah pada hari itu. Fayauma idzin, kata Nabi, pada hari itu dibacakan lagi Al-An'am tadi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Enggak akan ada gunanya lagi pada hari itu orang-orang menyatakan beriman. Orang-orang yang bermaksiat menyatakan ingin berbuat baik, maka itu tidak ada gunanya lagi pada hari itu. As-soal, ya, pertanyaannya, kata Syekh Muhammad Hasan, sudah penjelasan Syekh Muhammad Hasan. Limadza la yaqbalu Allah taubata ahadin idza kharajat hadhihi al-ayat? Kenapa Allah tidak terima lagi taubat kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat? Al-jawab, li'anna an-nasa yarawna min al-ayati ma yalwi al-a'naqa layyan lil imani billah jalla wa ala wa ma'a dhalika la yastajibu aktsaruhum linida'illah limawadi'illah wa ayatih. Karena sebabnya manusia ini hari-hari tengok tanda-tanda kebesaran Allah, hari-hari lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi kemudian tidak membuat mereka beriman ketika sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bal kana al-wahidu minhum katsiran ma yudzakkar bil Qur'an fayahza wa bis sunnah fayaskhar wa bi kalamin nabi fayakdzib. Bahkan kata Syekh Muhammad Hasan, ada orang diingatkan dengan ayat Al-Quran lalu dia perolok-olok, dengan hadis Nabi lalu dia permainkan, atau dia kemudian enggak percaya. Fa indama jaa al-maut wa nama ala firashi istarja'a ma kana fihi lakin lam ya'ud syai'un yanfa. Bahkan jangankan nanti kata Syekh Muhammad Hasan, ketika terbit matahari di sebelah barat, orang ketika sakratul maut, nyawanya dihulkum, itu kan kita melihat ada orang yang matanya menerawang. Itu sedang Allah putarkan lagi, ya, perjalanan dia, ya, kasetnya itu diputar oleh Allah, perjalanan hidup dia, dan apa yang akan dia dapati. Ketika itulah dia kemudian menyesal dan dia bertaubat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan ini hulqu, itu sudah dia terima lagi. Jadi orang ketika menjelang sakaratul maut diputar kaset kehidupannya oleh Allah, disitulah menyesal dia, lalu disitulah dia ingin bertaubat, maka taubatnya sudah tidak diterima lagi. Maka di sini jamaah rahimakumullah disebutkan satu hadis, ya, jadi disebutkan, ya, faqad kharajat ar-ruh minal hulqum ya miskin. Kalau udah nyawa di hulqum, ya, ketika sakratul maut, maka itu sudah tidak diterima lagi. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dengan sanad yang sahih dari hadis Basar ibni Jahash, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi fa wada'a alaihi usba'ahu thumma qala. Nabi pernah satu hari, dalam hadis ini, ya, hadis ini ada dalam musnadnya Imam Ahmad, ada dalam sunannya Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi satu hari itu meludah di telapak tangannya, fi kaffi, Nabi ludah. Lalu kemudian Nabi taruh jari-jarinya di atas telapak tangan yang tadi sudah diludah sama Nabi. Lalu kemudian apa? Semaqal, Nabi berkata, qala Allah berkata melalui lisannya Nabi, ini hadis kursi, Ibnu Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi. Kata Nabi,
Allah berkata, hai manusia, apa yang membuat kamu ingin melemahkan aku, atau bahasa mungkin lebih sederhananya, enggak percaya dengan aku bilang, sedangkan kamu kuciptakan dari yang seperti ini, dari ludah air yang ludah kayak gini. Kata Allah kepada manusia yang disampaikan oleh Nabi, hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdaini walil ardi minka wa'id fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatit taraqiya qulta atasaddaqu wa anna awanu sadaqah. Lalu kemudian setelah jadi di sini Rasul ingin menggambarkan manusia ini apa pasalnya batak kali, ya, apa yang Allah bilang keras kepala. Nabi awalnya tadi meludah di telapak tangannya, lalu kemudian Nabi ambil jari-jarinya taruh di atas ludah tadi. Kalau Nabi mengatakan, Allah mengatakan di bahasa Nabi, ya, hai manusia, apa yang membuat kamu enggak percaya yang aku bilang? Bukankah kamu aku ciptakan yang seperti ini awalnya, lalu kusempurnakan penciptaan kamu, lalu kamu kemudian hidup di muka bumi ini, lalu kamu kumpulkan harta banyak-banyak, lalu kemudian kamu pelit, enggak keluarkan zakat, enggak mau bersedekah, sehingga ketika nyawa sudah di hulqum baru kamu kemudian katakan apa? Qulta atasaddaq, sekarang saya mau sedekah. Sekarang saya mau sedekah. Wa anna awanu sadaqah, mana diterima lagi, ya, sedekah. Ini enggak disebut oleh beliau. Ada satu hadis Sahih Bukhari, ketika ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal itu? Paling bagus kalau kita sedekah bagaimana? Kata Rasul apa? Wa an tatasaddaqa wa anta sahihun syahihun, ya, ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Yang paling baik itu kamu bersedekah ketika kamu sedang sehat, ya, dan kamu sedang suka kepada harta, kamu ingin kaya, takut miskin. Nah, waktu itu kamu sedekah, itu paling afdal. Itu paling afdal. Lalu dilanjutkan hadisnya, ya, bukan ketika sudah nyawa di hulqum baru mengatakan saya ingin sedekah, saya ingin bersedekah. Itu sudah tidak lagi tempatnya. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, setelah tadi matahari sudah terbit dari arah barat, maka pada waktu itu tidak diterima lagi orang yang kafir mau beriman, udah tutup pintunya. Orang yang beriman mau buat amal saleh lagi, udah tutup pintunya. Udah tutup pintunya. Nah, Syekh Muhammad Hasan menyebutkan versi beliau, pada hari yang sama itu akan keluar apa? Binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Pada hari yang sama juga itu akan terjadi tadi likuifaksi di 3 tempat. Akan terjadi likuifaksi di 3 tempat, ya. Nah, insya Allah nanti kita sambung, dan ini yang terakhir nanti, ya, tadi keluarnya binatang tadi yang bisa bicara, kemudian terjadi likuifaksi di 3 tempat, kemudian
apa namanya, seluruh orang yang beriman nanti akan mati, sehingga tidak ada lagi orang beriman satupun. Nanti juga akan datang orang-orang dari Ethiopia yang akan menghancurkan Ka'bah, ya, menghancurkan Ka'bah. Dan waktu itu Ka'bah sudah tidak ada lagi orang yang naik haji karena tidak ada lagi orang yang beriman. Nah, terakhir nanti akan keluar api dari arah Yaman yang menggiring manusia ini ke tempat mahsyar mereka. Dan itulah menjadi yang terakhir daripada tanda. Dan setelah itu nanti Allah perintahkan Israfil untuk meniup ini apa namanya, sangkakala lah, ya, untuk kemudian hancurnya alam semesta ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, mungkin nanti kita pilih ada beberapa mungkin dari apa namanya, setelah semua tanda ini berakhir, ada pelajaran-pelajaran penting untuk keimanan kita. Insyaallah ini mungkin kita akan pilih nanti. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.